Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Semangat? Tunjukkan dong semangatmu. Ayo tepuk semangat. Semangat kayak mau goreng sarapan gitu kan. Oke. Saya presensi dulu ya. Aluna, Caca, Mega, Mayan, Nova Abelia, Nova Bunga, Nova Indriana, Uja, sakit, Risma, Risa, Serla, Serli, Sari, Faza, Vita, Yeni, Yunais, Nova, Faro, Kevin, Mahfud. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Masih ingat anak-anak materi yang kita pelajari kemarin tentang apa? Konflik. Ada yang ingat apa itu konflik? Angkat tangan. Ayo. Apa itu konflik? Ya. Permasalahan. Ayo. Sari. Permasalahan. Tugasnya sudah semua ya. Tugas yang kemarin kalian harus melakukan penyelidikan. Ada yang belum? Sudah? Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Tolong Risma dibacakan tujuan pembelajaran nomor 1. Iya. Oke, tujuan pembelajaran nomor 2, silakan Serla dibacakan. Tujuan pembelajaran ketiga, Faro. Jangan ditutup tak mulutnya, enggak kedengaran. Ayo coba diulangi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menganalisis dampak terjadinya konflik. Dari apa yang sudah kalian teliti itu dampaknya apa? Dengan adanya konflik yang sudah kalian lakukan penyelidikan wawancara kemarin, nggih. Berikutnya yang kedua, mengemukakan upaya mencegah terjadinya konflik sosial, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kalian bisa mengemukakan apa upaya-upaya, bagaimana caranya agar konflik itu tidak terjadi, dan bisa berkomunikasi dengan temannya, menyampaikan itu di depan kelas, nggih, dengan kelompoknya, dengan kelompok lain, dan bekerja sama dengan kelompoknya.
Yang ketiga, mampu menemukan strategi mengatasi permasalahan konflik. Untuk selanjutnya, ini ada penilaian, yang akan saya ambil untuk hari ini. Yang pertama, keaktifan kalian dalam berdiskusi. Misalnya untuk yang audiens, kalian aktif bertanya, ikut menanggapi pertanyaan temannya, ikut menjawab pertanyaan temannya yang belum bisa terjawabkan, dan memberikan masukan yang konstruktif, memberi masukan yang bagus demi kelengkapan tugas temannya yang presentasi. Bisa ya? Ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, Bung Tomo. Di belakangnya Bung Tomo ini ada gambar apa? Yang menunjukkan salah satu kota kejadian ini, ya. Di mana berarti kejadian ini terjadi? Di kota Surabaya. Yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Pahlawan tanggal berapa? Pinter-pinter. Yang siap maju? Ayo, kelompok berapa dulu yang siap maju? Untuk hari ini, saya minta yang presentasi maju ke depan nanti 2 anak saja. Yang satu sebagai moderator. Moderator seperti biasanya, kalian mengatur jalannya diskusi, mempersilahkan temannya bertanya, mempersilahkan temannya menjawab. Kelompok lain membantu mencatat sebagai notulen, duduk siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab, pertanyaannya apa. Terus yang satu lagi di depan untuk presentasi, menjelaskan presentasinya yang nanti ditampilkan. Yang maju cukup 2 saja, satu lagi duduk sebagai notulen, menulis pertanyaan temannya, siapa yang bertanya, dan apa pertanyaannya, siapa yang menjawab, jawabannya apa. Silakan, kelompok mana duluan yang mau maju? Di pos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik melanggar kelas. Penyebab tidak melaksanakan kelas. Para siswa tidak mau melaksanakan kelas karena adanya sifat kemalasan. Akan tetapi tidak semua siswa mempunyai sifat kemalasan. Ada pula memiliki sifat rajin. Ya. Biasanya rapi saja, hanya ada yang kelas menjadi kelas. Tidak ada yang mau bikin kelas.
Ojo tidak ada, ditambahi apa? Mungkin ada saran, ada penambahan, solusi atau apa? Silakan. Ayo Rek, ojo sepi. Ada penambahan, mungkin solusi atau mungkin alasan kenapa tidak piket selain malas. Terus misalnya lagi selain kelasnya tidak kotor, malah tukaran mbek koncone tayo apa ngono lho sehingga menyebabkan konflik ngono lho Rek. Ayo ngomong. Silakan tangan ke tangan. Iya, angkat tangan. Ayo, dipersilakan teman-temannya. Atau mungkin menambahkan. Solusinya ada, harus berangkat lebih awal. Bagaimana? Ayo, persilakan. Ada yang lain lagi? Mungkin tambahnya lain selain berangkat lebih pagi? Sudah, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, salah satu masalah yang tadi dipresentasikan oleh teman kalian adalah tidak melaksanakan piket kelas. Oke. Kalau menurut kalian dengan tidak melakukan piket kelas, salah satu petugas piket itu terjadinya konfliknya di mana? Bisa enggak kira-kira antar petugas yang satu hari itu menjadi berantem? Terus terjadi konflik. Terus bagaimana cara mengatasi agar konflik antar petugas piket itu tidak terjadi? Ya? Ayo, kira-kira bagaimana? Diberikan sanksi. Ada lagi? Cek ngantuk kabeh rasane iki. Jadi apa yang kita bisa ambil dari sini, ya, ketika kita belajar, kalian lihat, kita mau belajar melihat kelasnya kotor, apakah kita akan nyaman? Ya, kita tidak akan nyaman tinggal di lingkungan yang kotor. Bagaimana? Apakah kita nanti belajarnya bisa konsentrasi? Kalau misalnya di bangku kalian kotor, terus ada tercium bau-bau, aroma tidak enak, ada bekas jajanan yang membusuk, akhirnya konsentrasi belajar juga akan menurun. Nggih apa enggak? Jadi nanti lagi untuk semua saja, kalau waktunya piket, kalau waktunya piket diusahakan datang lebih awal. Kalau misalnya takut tidak bisa berangkat lebih awal atau takut bangunnya terlambat, lakukan piketnya di hari sebelumnya. Misalnya piket hari Selasa, kalian piket hari Senin siang, sepulang sekolah temannya pulang melakukan piket. Bisa kan? Oke, untuk kelompok berikutnya silakan, yang mau maju lagi.
Kecepetan niku nek mlakune. Mengapa kamu tidak ingin menarikan rambutmu? Karena tidak sempat atau saya sudah merasa cocok dengan rambut saya. Mengapa kamu kadang tidak memakai sepatu berwarna hitam? Karena biasanya sepatu saya masih basah. Dampak negatif jika tidak menaati peraturan sekolah. Sanksi berupa poin, panggilan TK atau hukuman lainnya. Poin dapat berpengaruh dalam keseharian seorang murid. Apabila melanggar peraturan lagi, maka poin akan terus bertambah dan hal itu dapat menyebabkan bertambah pula konsekuensi hukumannya. Bagaimana upaya pencegahan murid-murid agar tidak terus-menerus melanggar peraturan? Kami mulai menerapkan disiplin dalam hal-hal kecil, misal disiplin waktu. Apabila masuk sekolah tepat jam, maka setiap hari yang akan dilakukan anak-anak adalah datang sebelum jam. Dan ini merupakan momok atau suatu keharusan yang harus dilakukan pula oleh pelanggan. Ayo silakan. Kira-kira bagaimana kalau ada beberapa teman yang melanggar tata tertib sekolah dan ada beberapa teman lagi yang harus selalu mematuhi tata tertib sekolah? Terus harus diapakan mereka-mereka yang suka melanggar tata tertib sekolah? Apakah yang tadi disampaikan teman kalian sudah lengkap? Apa mau ditambahi atau bagaimana? Tidak ada yang ingin menambah? Kok moderator tadi aku? Saya tawarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya tanya, kalau misalnya nih, ada teman kalian yang memakai sepatu warna biru atau merah, ya, yang mereka suka atau bahkan pink. Kira-kira teman kalian yang lain yang selalu memakai sepatu warna hitam, kira-kira perasaannya bagaimana? Pengen enggak? Berontak enggak? Terus harusnya bagaimana dengan mereka yang suka melanggar itu? Terus mungkin teman-teman kalian yang laki-laki yang rambutnya panjang. Harusnya bagaimana kira-kira?
Kalau menurut kalian sendiri kapoknya kalian itu harus diapakan? Kan sudah kemarin dilakukan yang sepatunya di Sandra, sudah juga diingatkan. Terus belum kapok juga, masih menggunakan sepatu yang warna-warni. Kira-kira kapoknya diapakan? Tidak usah dikembalikan sepatunya, nanti beli lagi yang warna hitam gitu ya. Sebenarnya kenapa sih, nak, kok kalian suka sepatu yang warna-warni kayak gitu? Los-losan aja. Sebenarnya kenapa? Oh cocok, seneng. Itu boleh dipakai kalau waktunya olahraga. Kalau waktunya pelajaran di kelas, sepatunya pakai yang warna. Untuk kelompok yang barusan maju ya, yang untuk maju tolong nanti moderatornya lebih aktif ya. Moderatornya lebih aktif menawarkan pada temannya juga kalian yang sebagai audiens. Silakan. Kalau misalnya yang ditampilkan ini kurang, oh sebaiknya seperti ini loh, jangan seperti itu. Saya kurang setuju, saya setujunya seperti ini. Yang ramai gitu loh. Bisa ya? Ayo untuk kelompok yang berikutnya, kurang 2 lagi. Dipilih moderator sing aktif ngomong, mempersilahkan temannya. Ayo iki kelompok sopo? Ayo silakan. Ngomongnya yang lantang, kayak biasanya berok-berok ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan dari kuliah itu di izinkan kami teman-teman Mengapa kamu suka menulis? Sudah habis saya. Apa alasan kamu suka menulis seseorang supaya puas dengan semuanya? Menurut kamu, membeli itu hal baik atau tidak? Tidak. Dampak apa yang terjadi jika kamu membeli seseorang? Stres dan lain-lain. Dampak bagi siswa yang kamu beli, trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari kuliah, yaitu coding. Izinkan kami dan teman-teman memperkenalkan. Soal yang pertama, mengapa kamu suka membeli? Jawaban audiens adalah
sudah bisa ya. Soal kedua, apa alasan kamu suka membuli seseorang? Supaya puas dengan semuanya. Yang ketiga, menurut kamu membuli itu hargai atau tidak? Jawaban audiens adalah tidak. Pertanyaan keempat, dampak apa yang terjadi jika kamu membuli seseorang? Stres. Yang kelima, dampak bagi siswa yang kamu bully, trauma. Berikan contoh bullying apa saja yang kamu lakukan. Mengatakan dia pendek, menyatakan kursenya jelek, wajahnya jelek. Dari presentasi kami ada yang bertanya atau mungkin yang menambahkan? Apa solusi yang bisa kamu lakukan supaya tidak ada pembulian? Nilai seorang supaya tidak membuli. Dampak selain stres kepada korban bullying, trauma. Selain trauma, hati. Yang lebih parah dari trauma, stres dari minggu. Iya kan Bu? Silakan nyalain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bullying ya. Bullying adalah salah satu masalah yang paling sering kita temui di sekolah. Oke, kalian yang suka membuli ataupun sering menjadi korban bully, itu bukan semata-mata orang yang suka membuli itu bukan semata-mata karena dia jahat. Yang tadi sudah disampaikan, dia hobi. Mungkin dengan membuli dia merasa terhibur. Atau mungkin juga di rumah dia banyak tekanan, banyak masalah. Sehingga membuli itu bisa menjadi obat bagi dia. Tapi juga kalian perhatikan bagi kalian yang suka membuli, kalian lihat teman-teman kalian yang dibully. Apa enggak kasihan? Mereka yang terus minder, terus tertekan, pada akhirnya bisa menyebabkan trauma. Tadi juga telah disebutkan, bulinya biasanya kalian menyebutkan keadaan fisik. Jangan sampai itu terjadi, karena fisik adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang gagal. Setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Oke? Mungkin tidak pinter di matematika, tapi pinter olahraga. Mungkin tidak pinter di IPS, tapi pinter di IPA. Kita harus bisa menghargai itu. Jadi tolong nanti seterusnya, walaupun tidak dihukum, kalian bisa menyadari bahwa perilaku bullying adalah perilaku yang kurang baik. Oke, silakan. Kelompok yang berikutnya. Kelompok terakhir. Siapa iki ngisar lah ya? Oke, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari murid tentang konflik program.
tawuran bisa terjadi? Tawuran bisa terjadi apabila ada kesenjangan dan kesalahpahaman. Apa faktor pendorong terjadinya tawuran? Faktor pendorong terjadinya tawuran adalah kelompok. Apa dampak negatif dari tawuran? Tawuran dapat berdampak pada traumatis, terlalu berani pada lawan bicara, kesopanan yang menurun, merugikan warga sekitar, bahkan dia berdampak dikucilkan dari masyarakat. Bagaimana cara mencegah terjadinya tawuran? Dengan cara berteman yang sehat, kelompok yang sehat, dan menghindari kesenjangan serta menghindari konflik berkepanjangan. 5. Apa saja bentuk-bentuk konflik? Konflik antar individu, konflik antar suku atau ras, konflik kelas sosial, konflik pertentangan politik. Ada yang bertanya? Tawuran apa saja sih yang biasanya dilakukan? Tawuran sama demo. Oke, siapa yang tahu apa perbedaan tawuran sama demo? Silakan, yang lain juga boleh membantu. Kelompok yang duduk silakan membantu temannya yang maju. Silakan. Ayo, ada yang bisa membantu? Yang lain? Kalau demo yang bagaimana? Kalau tawuran yang bagaimana? Ya. Bagaimana, bisa diterima atau yang lain? Silakan. Ya, dikembalikan lagi, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok yang terakhir tadi tawuran antar pelajar. Kalian pernah lihat enggak kejadian kayak gini? Atau mungkin pernah melakukan?
Kalau misalnya pernah kalian lihat saat kita ada kegiatan tengah semester KTS, ada lomba voli, ada lomba sepak bola. Pernah nggak kalian ingat kejadian saat pertandingan sepak bola, terus eyel-eyelan, terus tukaran, pernah nggak? Pernah kejadian apa pernah ikut? Yang seperti itu, tawuran antar pelajar, misalnya SMP kita sama SMP sebelah. Karena kalah pertandingan bola voli atau mungkin saat masuk terus ternyata sama wasitnya dibilang keluar atau seterusnya, kalian biasanya kan terus terjadi konflik. Itu beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar. Banyak orang. Yang tadi dijelaskan sama Faza, tawuran terjadi antara kelompok dengan kelompok. Jadi massa, sama-sama massanya, sama-sama dengan jumlah yang besar. Ada juga demo. Biasanya demo itu terjadi saat massa, kelompok dalam jumlah yang besar mendemo sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah perseorangan. Sehingga tadi dijelaskan sama teman kalian kalau demo itu antara individu dengan kelompok, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Tadi yang sudah kita bahas beberapa konflik, contoh konflik yang ada di sekitar kita. Untuk ke depan, anak-anak saya minta jangan sampai apa yang sudah kita bahas tadi, beberapa konflik tadi terjadi pada kita. Oke? Meskipun kita tahu di kelas kita atau di sekolah kita mungkin dengan pluralisme yang berbagai macam agama, ada Hindu, ada Kristen, ada Islam, yang sebentar lagi ada Natal, terus sebentar lagi ada Nyepi, kita harus tetap saling menghargai. Oke? Saling menghargai, saling menghormati, jangan sampai terjadi konflik. Oke? Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Senang? Senang. Masih semangat? Masih mau dikasih kuis? Nanti ya, untuk evaluasi pembelajaran kita pada materi konflik ini, minggu kemarin sama minggu ini, saya kasih tugas, saya punya TTS, TTS-nya nanti saya share di grup WA dan kalian kerjakan. Apa TTS? Teka-teki silang. Oke, saya share di grup WA. Seperti biasanya, kalian kerjakan, dikirim ke link yang sudah saya sediakan. Bisa dipahami ya? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar. Untuk pertemuan berikutnya, ya, dipersiapkan nanti apa-apa yang harus dipelajari, saya share di grup. Oke? Tepuk semangat lagi dong. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.